Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal sumatif akhir tahun ajaran 2024-2025. Kita mulai dari soal nomor 1. Bentuk sederhana dari A pangkat 8 dikali B pangkat 3 dipangkatkan dengan negatif 2 dibagi A pangkat 4 dikali B pangkat negatif 2. Yang perlu kita ingat adalah sifat-sifat untuk eksponen atau perpangkatan. Jadi silahkan yang masih lupa, silakan dipelajari kembali supaya memudahkan ketika mengerjakan soalnya. Jadi masing-masing pangkatnya ini kita pangkatkan negatif 2. Berarti kalau ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi sama saja dengan dikali pangkatnya. 8 dikali dengan negatif 2 berarti dapatnya negatif 16. 3 dipangkatkan dengan negatif 2 jadinya pangkatnya negatif 6. Kemudian kita bagi dengan A pangkat 4 dikali B pangkat negatif 2. Nah, selanjutnya kita lihat yang basisnya sama. A pangkat negatif 16 dibagi dengan A pangkat 4. Jika itu pembagian, maka pangkatnya menjadi dikurang. Jadi, A pangkat negatif 16 dikurang 4 menjadi A pangkat negatif 20. Kemudian B pangkat negatif 6 dibagi dengan B pangkat negatif 2. Karena pembagian juga berarti menjadi pengurangan operasi pangkatnya. B pangkat negatif 6 dikurang negatif 2. Jadinya B pangkat negatif 6 ditambah 2. Berarti B-nya menjadi pangkat negatif 4. Selanjutnya, jika di pilihannya diminta untuk cukup sampai di bagian ini saja, maka kalian pilih yang pilihannya sesuai dengan A pangkat negatif 20 dikali B pangkat negatif 4. Namun, jika dimintanya dalam bentuk positif, maka kita perlu ubah menjadi 1/A pangkat 20 dikali B pangkat 4. Jadi kalau pangkatnya negatif tinggal dibuat per saja. Kemudian nanti di bagian pernya itu sudah tidak pangkat negatif lagi. Ya, kita menggunakan rumus A pangkat negatif N itu sama dengan 1/A pangkat N. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Soal nomor 2. Nilai X yang memenuhi 2 pangkat X min 4 sama dengan 2 pangkat negatif X ditambah 14. Nah, yang perlu kita ingat, jika ada soal bentuk persamaan eksponen, maka kita lihat basisnya. Apakah basisnya sudah sama atau belum? Nah, kita lihat di sini basisnya sama. Maka kalau basisnya sudah sama, kita tinggal ambil bentuk pangkatnya saja. Menjadi X dikurang 4 sama dengan negatif X ditambah 14. Kita kumpulkan yang sama-sama variabel dan sama-sama konstanta. Jadi kita pakai trik pindah ruas ya. Secara trik berarti kalau misalnya tadinya di sini bentuknya negatif, maka kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya dia bentuknya positif. Itu trik ya. Kemudian kalau yang sebelumnya negatif, pindah ruas dia juga jadi bentuknya positif seperti ini. Jadi X ditambah X sama dengan 14 ditambah 4. 2X sama dengan 18. Karena ini bentuknya perkalian, 2 kali X ya. Berarti karena dia pindah ruas, triknya kita ubah jadi bentuk pembagian. Jadinya 18 dibagi 2. X-nya sama dengan 9. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 9. Selanjutnya kita berlanjut ke soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X ditambah 1 sama dengan 8 adalah. Nah, berbeda dengan soal nomor 2 tadi, basisnya sudah langsung terlihat bahwasannya antara ruas kiri dan ruas kanan sama. Sedangkan di soal nomor 3, di ruas kanan bentuknya masih dalam bentuk bilangan bulat. Maka kita harus mengubah bilangan 8 ini menjadi bentuk pangkat. Kalau kita lihat di ruas sebelah kiri, dia bentuknya 2 pangkat. Maka kemungkinan besar adalah 8 ini juga bisa dibentuk menjadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 8?
Oh, 2 pangkat 3. Maka bentuk di ruas kanan berubah menjadi 2 pangkat 3. Karena basis sudah sama-sama 2 di ruas kiri maupun ruas kanan, selanjutnya kita tinggal ambil bagian pangkatnya saja. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan 3, plus 1, kita kumpulkan dengan konstanta juga di ruas kanan. Karena berpindah, maka triknya menjadi negatif ya di sini. Jadi 2x sama dengan 3 dikurang 1, berarti 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan, karena ini perkalian, maka trik pindah ruasnya adalah menjadi pembagian. Jadi dia pembagi jadinya ya. 2 dibagi 2. Maka X-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X plus 1 sama dengan 8 adalah himpunan 1. Selanjutnya soal nomor 4. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen 5 pangkat X plus 1 dikurang kurang dari sama dengan maksudnya ya 125 pangkat X min 3. Nah, konsepnya kurang lebih mirip dengan yang ada di persamaan eksponensial. Namun, yang perlu kita perhatikan adalah jika pertidaksamaan, maka tandanya juga bentuknya pertidaksamaan. Di sini kita punya bentuknya kurang dari sama dengan. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah basisnya. Apakah basisnya sudah sama atau belum? Oh, ternyata belum sama. Maka kita ubah 125-nya menjadi basis 5 juga. 5 pangkat berapa? Yang menjadi hasilnya 125. Oh, 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3. Berarti kita bisa ubah ini menjadi 5 pangkat 3 dikali X min 3. Ini kalikan 1 per 1. Ya, jadinya 5 pangkat 3X. 3-nya dikali min 3 jadinya ini negatif 9. Kemudian berarti di sini 3X, di sini negatif 9 ya. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang variabel dengan variabel, yang konstanta dengan konstanta. Berarti di sini 3 dikurangi 3x. Yang ini berarti negatif 9 dikurang 1. Berarti di sini jadinya min 2x kurang dari sama dengan negatif 10 ya. Negatif 10. Sehingga hasil x-nya adalah negatif 10 dibagi negatif 2. Perhatikan di sini, yang menempel di variabel itu bentuknya negatif bilangannya ya. Jadi kalau misalnya di sini negatif, pembagi kedua ruasnya negatif ya, tandanya yang sebelumnya kurang dari sama dengan, maka dia berubah menjadi lebih dari sama dengan. Sehingga hasil akhirnya adalah X lebih dari sama dengan 5. Kita beralih ke nomor 5. Segitiga siku-siku di titik A, jika panjang AB sama dengan 9 cm dan BC sama dengan 15 cm, maka nilai tan C adalah. Nah, pertama, karena di sini kita punya segitiga siku-siku yang diketahui di soal, kita gambarkan segitiga siku-siku untuk memudahkan kita mengerjakan soalnya. Perhatikan di sini. Clue-nya adalah siku-siku di titik A untuk segitiganya. Maka yang kita perlu gambarkan adalah lambang siku-siku ini berada di titik A. Dan ingat, ketika kita menggambar titik sudut, memberi nama titik sudut, maka kita lakukan itu berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu berjalannya ke kanan, maka kita tuliskannya ke kiri. Jadi ketika A-nya di sini, maka B-nya di sebelah sini. A, B, C. Ya, kalau sudah, sekarang kita tuliskan AB itu 9, kemudian BC itu 15. Nah, yang ditanya adalah tan, tan C. Ya, kita memiliki rumus untuk tan alfa itu adalah desa atau depan per samping. Nah, depan kita sudah memiliki 9. Depannya siapa? Depannya C.
Jadi kita tandai di sini, yang kita tandai sudutnya adalah yang C. Kenapa? Karena pertanyaannya C. Berarti untuk melihat depannya, itu adalah yang kita lihat depannya si sudut C. Oh, di depan sudut C itu 9. Kemudian sampingnya. Sampingnya apakah sudah ada? Ternyata AC belum memiliki nilai. Ya, belum diketahui nilainya. Maka kita cari terlebih dahulu. AC atau bagian samping itu berarti sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi yang lainnya dikuadratkan. Jadi akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Jadi ketika kita mencari bagian samping atau bagian depan, itu pasti dikurang. Sedangkan kalau bagian miring itu nantinya ditambah. Seperti itu ya. Kemudian 15 kuadrat itu berarti 225, 9 kuadrat berarti 81. Sehingga ketika kita kurangkan 225 dengan 81 menghasilkan 144. Tinggal kita akarkan. Berapa dikali berapa yang hasilnya 144. Nah, ternyata hasilnya adalah 12. Sehingga samping itu nilainya adalah 12. Kemudian kita tinggal cari tan C menggunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi. Depan per samping atau desa. Depannya 9, sampingnya baru kita cari tadi 12 hasilnya. Berarti hasilnya 9 per 12, kemudian karena masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Jadi pembilangnya kita bagi 3, 9 bagi 3, 3. Kemudian penyebutnya juga kita bagi dengan 3. 12 bagi 3 menghasilkan 4. Jadi hasil akhirnya untuk tan C itu adalah 3 per 4. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, kita diminta untuk mencari nilai sin 90 derajat ditambah 45 derajat. Ya. Jadi bisa kita cari nilainya dengan cara, boleh cara pertama, boleh cara kedua. Jadi kalau cara pertama, ketika dia menggunakan perbandingannya 90 plus, ya 90 derajat plus, kalau yang di buku kalian, itu kan ada hanya 180 derajat dikurang alfa ya. Nah, di sini dipakainya 90 derajat plus alfa. Maka karena dia menggunakan perbandingan 90 derajat plus alfa, yang tadinya sin kita ubah menjadi cos. Seperti itu. Kalau kalian menggunakan kuadran seperti yang ada di buku kalian, kalian bisa lihat di bagian bab trigonometri ya. Di sana ada bentuk alfa, kemudian di sini 180 min alfa, di sini 180 derajat plus alfa, dan yang di sini 360 derajat min alfa. Nah, ini sebenarnya sama-sama di kuadran 2. Ini kuadran 2 ya. Hanya saja penggunaan perbandingannya berbeda. Kalau kita menggunakan 180 derajat min alfa, maka sinnya tidak berubah. Di sini tetap sin. Namun, karena kita menggunakannya 90 derajat plus alfa, maka kita ubah menjadi cos. Yang sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Seperti itu nanti ke depannya jika kita menggunakan 90 derajat plus alfa untuk di kuadran 2. Jadi, kita dapatkan, oh ternyata sin 90 derajat plus 45 derajat itu sama dengan cos 45. Sehingga kita bisa dapatkan nilainya setengah akar 2. Seperti itu. Nah, nanti kalau semisal di soal itu hanya ditanyakan bentuk sampai sini saja, berarti nanti tinggal kalian pilih. Oh, berarti sin 90 derajat plus 45 derajat itu sama dengan cos 45 derajat. Tidak perlu dicari nilainya. Namun, untuk berjaga-jaga, silahkan dihafalkan kembali nilai dari trigonometri sudut-sudut istimewa. Dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sin, cos, dan tangen. Seperti itu ya. Jadi, ketika ditanya nilai akhirnya, kita tidak bingung lagi untuk menentukannya. Nah, contohnya seperti yang di cara nomor 2 ya. Sin 90 derajat plus 45 derajat. Oh, ternyata kita bisa nih. Kalau misalnya kita bingung dengan perubahan-perubahan ini tadi, kita bisa jumlahkan saja terlebih dahulu. Oh, 90 derajat ditambah 45 derajat itu sama dengan sin 135 derajat. Nah, sin 135 derajat, kalau kita ubah menggunakan perbandingan di kuadran 2, itu sama dengan 180 derajat min alfa. Ya, jadi kita cari
180 derajat dikurang berapa yang hasilnya itu adalah 135 derajat. Oh, ternyata dikurang dengan 45 derajat. Nah, ini karena dia di kuadran 2, kalian harus ingat ada semua sindikat tangan kosong. Berarti semua itu di kuadran 1 nanti dia nilainya positif. Sin itu berarti di kuadran 2 yang positif hanya sin saja. Tangan ya sindikat tadi kan sin ya berarti ya. Tangan itu berarti di kuadran 3 itu dia hanya tan yang positif. Kemudian kosong. Berarti hanya kos yang positif di kuadran 4. Nah, ini dia ada di kuadran 2. Di kuadran 2 nilai sin itu adalah positif. Maka bisa kita ambil nilainya untuk sin ini tadi ya. Sin alpanya itu berarti positif juga. Jadi dari sini ini kita bisa ubah menjadi sin alpa. Ini alpanya itu dari sini ya. Ini alpanya gitu. Nah, di sini tidak ada minnya. Kenapa tidak ada minnya? Karena sin di kuadran 2 itu positif. Jadi dia tulisnya tetap sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat berapa? Oh, setengah akar 2. Seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Masih dengan trigonometri. Hasil dari. Nah, hasil. Karena ditanyanya hasil. Berarti kita biasanya diminta untuk mencari nilai akhirnya seperti apa. Menggunakan nilai dari trigonometri sudut-sudut istimewa. Yang perlu kita pahami di soal nomor 7 adalah kita harus tahu terlebih dahulu pi itu berapa nilainya. Yang perlu kita ingat, pi itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti yang ada pi-nya kita ubah menjadi 180 derajat semua. Sehingga berubah menjadi seperti ini bentuknya ya. Kemudian kita sederhanakan. Berarti 180 derajat dibagi 3, 60. Berarti 2 kali 60, 120 ya. 120 derajat jadinya. Kemudian 180 derajat dibagi dengan 6 menjadi 30. Berarti menjadi sin 30 derajat. Nah, di sini kemudian kita cari nilainya. Yang pertama, di sini ada cos 120. Supaya mudah, kita ubah dulu bentuknya menggunakan perbandingan trigonometri ya. Jadi 120 ini kan berada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 itu kita bisa menggunakan 180 derajat min alfa. Maka kita bisa ubah cos 180 derajat dikurang 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena ketika 180 dikurangi 60, hasilnya adalah 120. Kemudian ditambah sin 30 derajat. Sin 30 derajat, 30 derajatnya tidak perlu diubah ya. Karena ini sudah dalam bentuk paling sederhana untuk trigonometri karena dia ada di kuadran pertama. Istilahnya dia ada di kuadran dasar. Kemudian lanjut ya. 3 dikali min cos 60 derajat. Kenapa cos alpanya menjadi negatif? Kita harus ingat tadi, ini kan letaknya di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Maka selain sin itu nilainya negatif. Nanti ada lagi itu, temennya sin itu ada kosekan ya. Kosekan itu juga nanti di kuadran 2 positif gitu. Tapi karena kita tidak bahas tentang kosekan, sekan, ya, jadi kita fokus di sin kos tangan saja. Jadi selain sin, kos dan tangan untuk di kuadran 2 itu adalah negatif seperti itu. Jadi makanya kenapa di sini kos alpanya itu adalah negatif cos 60 derajat. Lanjut tinggal kita cari berarti cos 60 itu adalah setengah. Berarti tiganya kita kalikan dengan negatif setengah, kita tambahkan dengan setengah. Berarti ini kita kalikan saja, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti min 3/2 ditambah setengah. Min 3 ditambah 1 hasilnya min 2, berarti min 2/2 hasilnya adalah negatif 1. Selanjutnya di soal nomor 8, jika besar sudut adalah 2pi/3 radian, maka besar sudutnya dalam satuan derajat adalah sama. Berarti kalau kita diminta untuk mengubah dalam satuan derajat, kita tinggal ingat-ingat saja, pi itu adalah 180. Berarti 2 kali 180 bagi 3, 2 kali 60 derajat, maka 2pi/3 radian itu akan sama dengan 120 derajat.
Soal selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan linear tiga variabel. Di sini kita diminta untuk mencari nilai A plus B plus C dari SPLTV ketiga persamaan ini ya. Pertama, karena di sini sudah diketahui salah satu nilai dari variabelnya yaitu A, ya A-nya sudah diketahui sama dengan 2, maka A bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan lainnya yang memiliki A. Nah, yang memiliki A itu hanya ada di persamaan satu. Maka kita bisa substitusikan A sama dengan 2 ke persamaan satu, yaitu A plus B dikurang C sama dengan 6. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. A kita ubah menjadi 2, ditambah B dikurang C sama dengan 6, sehingga B dikurang C sama dengan 6 dikurang 2. Ini kan positif ya. Kita gunakan trik pindah ruas, jadinya dia berubah tanda menjadi negatif, sehingga B dikurang C sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi persamaan baru. B dikurang C sama dengan 4 ini menjadi persamaan baru ya. Kalau misalnya kita mau bilang persamaan 4 juga boleh gitu ya. Eliminasi B dari persamaan B plus 3C sama dengan 16. Berarti ini persamaan kedua tadi ya. Dan B dikurang C sama dengan 4. Ini kita misalkan persamaan 4 gitu ya. Kita eliminasi. Berarti karena kita bilang mau eliminasi B, maka kita hilangkan B-nya. Namun kita lihat dulu, apakah koefisien dari si B ini sudah sama. Oh, ternyata sudah sama. Sama-sama koefisiennya 1. Berarti kita tidak perlu melakukan perlakuan supaya mereka menjadi sama. Kita bisa langsung kurangkan saja. Ya, jadi karena dia sama-sama positif, maka tandanya dikurang. Ya, atau sama-sama negatif juga nanti tandanya dikurang. Tapi kalau tandanya berbeda, dia operasinya menggunakan tambah ya. Seperti itu. Di B dikurang B sama dengan 0, 3C dikurangi min C, ini berarti kan 3C min min, jadi plus ya. Sama aja 3C ditambah C menjadi 4C, 16 dikurang 4, 12. Berarti C-nya sama dengan 12-nya, kita bagi dengan 4, C-nya sama dengan 3. Selanjutnya setelah didapatkan C, kita substitusi A sama dengan 2 dan C sama dengan 3 ke persamaan A plus B min C sama dengan 6. Berarti ini disubstitusi ke persamaan 1. A kita ubah menjadi 2 dan C-nya kita ubah menjadi 3 sehingga bentuk persamaannya menjadi 2 plus B dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikurang 3 itu sama dengan negatif 1 sehingga B dikurang 1 sama dengan 6 persamaannya. B-nya itu sama dengan 6 ditambah 1. Min 1 jadi plus 1 ketika pindah ruas ya. Triknya seperti itu. Kemudian didapatkan B sama dengan 7. Sehingga karena tadi pertanyaannya adalah A ditambah B ditambah C, maka kita tinggal jumlahkan nilai dari A, B, dan C-nya. Sehingga hasil akhirnya adalah 12. Lanjut ke soal nomor 10. Di soal nomor 10, kita diminta untuk mencari sistem pertidaksamaan linear yang sesuai dengan gambar grafik yang ditampilkan pada soal. Kita gunakan cara cepat saja. Kita misalkan yang garis biru ini sebagai garis pertama dan yang garis hitam ini kita misalkan sebagai garis yang kedua. Nah, kita lihat di sini angkanya berapa. Jadi kita pertama, karena kita mau mencari pasangan X ya, kita cari dulu yang di sumbu Y. Kita lihat dari sumbu Y. Oh, ini ternyata 2 ya. 2, berarti itu 2X. Jadi yang angkanya ada di sumbu Y, maka kita pasangkan dengan X. Yang angkanya ada di sumbu X, kita pasangkan dengan Y. Ya, jadi 2X ditambah 7Y lebih dari sama dengan. Kenapa lebih dari sama dengan? Perhatikan. Ini garisnya di sebelah sini nih, ya kan? Nah, yang di atasnya ada di bagian mananya si garis? Oh, ternyata ada di atasnya. Kalau ada di atasnya atau di sebelah kanannya, maka kita bisa langsung ambil kesimpulan, dia pasti lebih dari sama dengan. Nah, 14-nya dari mana? Kita kalikan saja 2 dengan 7-nya. Oh, ternyata 2 kali 7, 14. Sehingga persamaan pertamanya
Untuk garis yang pertama ini kita dapatkan 2x plus 7y lebih dari sama dengan 14. Selanjutnya untuk garis yang kedua sama caranya. Kita lihat, oh di sini 3, di sini 2. Oh berarti 3x ditambah 2y. Nah sekarang kita lihat, ada di bagian mana yang diarsir? Oh ada di sebelah bawah, cenderung ke kiri ya dia. Nah berarti karena dia letaknya seperti itu, kita bisa ambil kesimpulan langsung bahwasanya dia pasti tandanya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berapa? 6, karena 2 kali 3 adalah 6. Selesai. Lanjut ke nomor 11, masih sama seperti yang ada di nomor 10. Kita lihat sekarang di sini ada 4 ya. Ini 4, kemudian di sini 8. Oh, berarti 4x ditambah 8y. Karena yang diarsir ini ada di sebagian atas, maka dia lebih dari sama dengan. Ya, kemudian 32 didapatkan dari 8 dikali dengan 4. 4 kali dengan 8. Jadi 32. Nah, semisal di pilihan jamaknya tidak ada, pilihan 4x plus 8 ini lebih dari sama dengan 32, maka bisa kita pikirkan untuk menyederhanakan terlebih dahulu. Karena 4, 8, dan 32 ini masih bisa disederhanakan lagi dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan berapa? Oh, ternyata mereka bisa sama-sama dibagi dengan 4. Berarti 4-nya kita bagi 4 menjadi 1. Sehingga di sini kita bisa tuliskan dengan X. 8 dibagi 4 hasilnya 2, sehingga kita bisa tuliskan di sini 2y, dan 32 dibagi 4 itu adalah hasilnya 8. Sehingga ketika hasil seperti yang bentuk pertama tadi tidak ada, kita cari yang selanjutnya. X plus 2y lebih dari sama dengan 8. Apakah ada di pilihannya? Jika ada, maka kita pilih pilihan tersebut. Soal selanjutnya nomor 12. Di soal nomor 12, suatu pabrik keripik memproduksi 250 bungkus setiap hari. Keripik terdiri dari dua jenis, keripik pisang dan keripik kentang. Setiap hari, keripik pisang diproduksi paling sedikit 50 bungkus dan keripik kentang 100 bungkus. Model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah kita misalkan terlebih dahulu ya, karena kita di sini ada dua macam keripik, yaitu pertama keripik pisang, dan yang kedua adalah keripik kentang. Kita bisa misalkan, misal keripik pisangnya kita ubah menjadi X, kemudian keripik kentangnya kita ubah menjadi Y. Maka kita peroleh untuk kalimat pertama, suatu pabrik keripik memproduksi 250 bungkus sehari. Berarti maksudnya 250 bungkus di sini antara keripik pisang dan keripik kentang. Jika ditambahkan totalnya adalah 250. Seperti itu. Maka di sini tandanya sama dengan kenapa? Karena dia pasti 250 bungkus. Karena di sini tidak ada keterangan eh, paling sedikit atau paling banyak seperti itu ya. Jadi maka dia pasti tandanya akan sama dengan berarti setiap harinya mereka hanya memproduksi 250 bungkus saja, tidak kurang tidak lebih. Kemudian di kalimat selanjutnya, di kalimat ketiga, setiap hari keripik pisang diproduksi paling sedikit. Berarti kalau paling sedikit 50 bungkus itu adalah minimalnya. Boleh kurangkah? Tentu tidak, karena paling sedikitnya harus 50. Sehingga kalau lebih dari 50 boleh atau tidak? Pasti boleh. Maka tandanya adalah lebih dari sama dengan. Beda halnya kalau misalnya kalimatnya diubah menjadi paling banyak. Kalau paling banyak berarti maksimalnya itu hanya 50. Kalau maksimalnya hanya 50, maka kita tandanya diberikan kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan. Seperti itu. Jadi untuk produksi keripik pisang yang paling sedikit 50 bungkus bisa kita tuliskan menjadi X lebih dari sama dengan 50. Kemudian produksi keripik kentangnya yang tidak yang paling sedikit tadi adalah 100 bungkus, maka kita bisa tuliskan Y lebih dari sama dengan 100. Nah, kemudian kenapa di sini muncul X lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0? Karena tidak mungkin mereka ini hasilnya negatif, maka pasti lebih dari sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, banyak barang tidak mungkin negatif, sehingga kita pasti gunakan lebih dari sama dengan 0 untuk X dan Y-nya.
Selanjutnya, di soal nomor 13, himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 75 sama dengan 0 adalah. Nah, di sini berarti bisa kita pindah ruas ya, trik pindah ruas. Di sini karena dikurang 75, karena pindah ruas jadi plus 75. Kemudian x kuadrat sama dengan 75-nya dibagi 3. X kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini karena dibentuknya persamaan ya, maka ketika kita mencari x-nya, kita tambahkan tanda plus minus. Jadi kalau untuk mengakarkan ya, yang tadinya persamaannya x kuadrat sama dengan 25, maka nanti hasilnya adalah x sama dengan plus minus akar 25. Beda halnya kalau misalnya kita punya suatu bilangan 25, kemudian 25 kita akarkan. Karena dia bukan berasal dari persamaan, maka nanti hasilnya hanya 5. Akar 25 itu 5. Tapi kalau dari bentuk persamaan seperti ini, dia harus ada plus minusnya, karena dia pasti nanti menghasilkan dua akar. Yaitu yang satunya adalah plus 5, dan yang satunya adalah negatif 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan dengan 5, negatif 5,5. Seperti ini. Lanjut, soal nomor 14. Diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 10x dikurang 11 sama dengan 0 adalah. Nah, pertama kita harus tentukan dulu A, B, C-nya. Jangan sampai salah. Ya, perhatikan betul-betul tandanya. A-nya di sini positif 3, berarti kita bisa ambil A-nya sama dengan 3. Kemudian B-nya adalah negatif 10, kita tulis negatif 10. C-nya adalah negatif 11. Nah, yang perlu hati-hati adalah betul-betul diperhatikan tandanya ini siapa. Kalau positif tidak perlu ditulis tandanya, tapi kalau negatif maka pastikan tandanya diikutsertakan karena nanti berpengaruh pada hasilnya. Kemudian, rumus diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Maka bisa kita substitusi. B tadi adalah negatif 10, maka negatif 10-nya kita kuadratkan saja. Negatif 10 dikuadratkan itu hasilnya 100. Kemudian negatif 4-nya dikalikan dengan A, A-nya adalah 3. C-nya adalah negatif 11, kita kalikan saja. Maka hasilnya adalah 132. 100 ditambah 132 adalah 232. Oke, untuk pengingat saja, apa yang dijelaskan di sini belum tentu benar untuk perhitungannya. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang menemukan kesalahan, boleh dikonfirmasi pada bagian mana salahnya, pada perhitungannya kah, pada rumusnya, atau seperti apa. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Silahkan cek kembali. Untuk soal nomor 15, persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 14 sama dengan 0 memiliki jenis akar-akar yang, nah, perhatikan, jenis akar-akar, ya. Berarti pertama yang harus kita cari adalah diskriminannya terlebih dahulu. Sama seperti soal nomor 14, berarti kita cari A-nya siapa, B-nya siapa, dan C-nya siapa. Setelah ditemukan, maka kita substitusi ke rumus diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah negatif 96. Ya, hati-hati di sini dia masih negatif ya, karena ini bilangan negatif kali positif, pasti nanti negatif. Beda kalau yang dengan di sini tadi kenapa jadinya positif? Karena di sini adalah negatif kali positif kan hasilnya negatif ya. Negatif kalikan negatif hasilnya positif. Seperti itu. Nah, perhatikan, karena di sini diskriminannya menghasilkan bilangan negatif, yang perlu kita ingat adalah jika diskriminannya kurang dari 0, maka jenis akar-akarnya adalah imajiner. Nah, untuk jenis-jenis yang lain, silahkan kalian cek kembali di buku kalian. Ada yang ketika dia D-nya lebih dari 0, ada yang ketika D-nya sama dengan 0. Bagaimanakah jenis akar-akarnya jika D-nya sama dengan 0 dan D-nya lebih dari 0? Silahkan dicek kembali yang ada di buku kalian. Kemudian soal nomor 16. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 10x dikurang 5 sama dengan 0, maka nilai dari 1 per A ditambah 1 per B adalah A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, kemudian C-nya sama dengan negatif 5. Nah, yang perlu kita ingat adalah untuk mencari soal yang seperti ini ya, penyelesaiannya, maka kita gunakan jumlah dan hasil kali akar-akar.
Nah, dari bentuk ini tadi kita bisa ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Bagaimana caranya? Gunakan teknik trik kali silang. Ya, sama halnya seperti kita menyamakan penyebut untuk operasi pecahan ataupun yang dia itu intinya operasinya penjumlahan ataupun pengurangan ya. Jadi satunya kalikan dengan B menjadi B, satunya kalikan dengan A menjadi A, kemudian A-nya kalikan dengan B menjadi A kali B. Nah, selanjutnya yang perlu kita ingat adalah rumus untuk penjumlahan akar-akar itu adalah min B per A. B di sini dengan B di sini beda ya. B di sini maksudnya ini adalah soalnya, variabel di soal. Sedangkan di sini yang diminta adalah nilai B dari persamaan kuadratnya gitu ya. Jadi min B per A per C per A. Seperti itu. B-nya tadi adalah 10, berarti min 10 per 1. Kemudian dibagi dengan min 5 per 1. Maka kita dapatkan min 10 dibagi min 5 sama aja ya. Kita bisa langsung juga dari sini jadinya min 10 per min 5. Gitu juga boleh. Atau mau seperti ini juga boleh ya. Karena kalau misalnya suatu bilangan dibagi dengan satu, maka menjadi bilangan itu sendiri. Maka di sini kita bisa dapatkan karena bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, kita hasilkan bilangan positif. Jadi 10 bagi 5 adalah 2. Yang selanjutnya, diketahui titik potong dengan sumbu X. Sumbu X. Nah, jadi ya di sini kita diminta untuk mencari persamaan grafik fungsi kuadrat. Maka yang perlu kita ingat adalah ada 3 cara untuk mencari persamaan grafik fungsi kuadrat. Namun, cara manakah yang cocok untuk kita gunakan menyelesaikan soal pada soal nomor 17 ini? Tentunya kita harus mengetahui dulu siapa yang diketahui dari gambar. Oh, ternyata di gambar kita tahu ada titik potong grafik dengan sumbu X. Ya, titik potongnya kita dapatkan ada 1,0, ya di sini 1,0, kemudian ada 4,0. Nah, selanjutnya kita lihat juga perpotongan dengan sumbu Y-nya siapa. Oh, perpotongan dengan sumbu Y-nya di sini kita dapatkan 0,4. Berarti rumus yang paling pas kita gunakan adalah Y sama dengan A dikali X min X1 dikali dengan X min X2. Nah, X1-nya siapa? X1-nya tadi kita dapatkan dari perpotongan grafik dengan sumbu X. Berarti di sini X1-nya adalah 1, kemudian X2-nya adalah 4, kemudian X-nya itu adalah 0 ya, X, Y-nya didapat dari sini. X-nya adalah 0 dan kemudian Y-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusi semua. Yang kita dapatkan di sini kita substitusi semua supaya kita mendapatkan A-nya. Jadi Y-nya sama dengan 4, kita substitusi. A-nya kita biarkan A karena ini yang mau kita cari. X-nya 0, kemudian X1-nya dikurang 1, X-nya 0, X2-nya 4. 0 dikurangi 1 min 1, 0 dikurangi 4 negatif 4. Negatif 1 kali negatif 4 berarti 4A. Nah, A-nya berarti 4 dibagi 4, A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya dengan rumus yang sama, kita substitusikan kembali nilai-nilainya, namun tanpa mensubstitusikan yang bagian ini. Ini tidak perlu disubstitusi kembali ke rumus tersebut. Jadi, kalau kita sudah dapatkan A-nya, yang perlu kita substitusi kembali adalah X1, X2 ditambah dengan A yang baru kita dapatkan. Jadi, Y sama dengan 1 dikali X min 1 dikali X min 4. Nah, ini kita kalikan. Kalikan satu-satu ya. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali negatif 4 sama dengan negatif 4X. Negatif 1 dikalikan dengan X negatif X. Min 1 dikalikan dengan min 4. Hasilnya adalah 4. Kemudian kita perhatikan di sini ada yang bisa kita operasikan karena sejenis. Berarti min 4X dikurangi X adalah negatif 5X. Maka kita dapatkan persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Lanjut ke soal nomor 18, titik potong sumbu Y pada fx sama dengan x kuadrat dikurang 12x ditambah 20 adalah, nah, kalau mencari titik potong pada sumbu Y, maka pasti x-nya yang sama dengan 0. Kalau kita mencari titik potong pada sumbu x, kebalikannya, maka yang 0 adalah Y-nya. Seperti itu. Maka dari x sama dengan 0 tadi, x sama dengan 0 ini bisa kita substitusi ke sini, ya. Fx itu sama dengan
Y. Berarti kita boleh tuliskan di sini Y sama dengan X kuadrat min 12X plus 20. X-nya kita ganti dengan 0. Ini kita ganti dengan 0 juga. 0 kuadrat 0. Dikurang 12 kali 0. 12 kali 0 juga 0. Berarti Y-nya dapat 20. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0,20. Selanjutnya di soal nomor 19. Sumbu simetri pada fx sama dengan x kuadrat dikurang 18x ditambah 3 adalah. Nah, kita cari dulu A-nya siapa, B-nya siapa, dan C-nya siapa. Namun, sebenarnya kita tidak perlu mencari C ya, karena untuk sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Sehingga kita tinggal substitusi B dan A-nya. Min, buka kurung, min 18. Berarti min kali min jadinya plus ya, per 2. 18 bagi 2 adalah 9. Maka sumbu simetrinya dari persamaan kuadrat tersebut adalah 9. Lanjut, di soal nomor 20. Soal nomor 20, kita diminta untuk mencari rata-rata dari data ini ya. Ya, ada 10 data. Berarti ini adalah N-nya sama dengan 10. Nah, untuk mencari rata-rata, itu kita punya rumus jumlah data dibagi dengan banyak data. Berarti data yang kita punya ini tadi kita jumlahkan terlebih dahulu, kita dapatkan 78, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 10. Berarti tinggal kita cari 78 dibagi dengan 10, maka didapatkan 7,8. Cukup untuk sesi pertama. Nanti untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 40 kita lanjutkan di sesi selanjutnya.